seolah-olah gak ada apa-apa, ada aja kesekian Pak nanti aja kesekian aman rokokan aja, tak ada masalah. Itu sebenarnya kalau direnungkan secara mendalam, betapa banyak sebenarnya ini tidak mungkin terjadi tanpa rahmat Allah. Kadang begini yang jadi masalah itu. Kita ingat Allah itu untuk akan mencoba. Untuk ada apa-apa, kalau aja, tak ada butuh. Dikit itu makin di aman. Seolah-olah hidup kita dalam keadaan sekarang kayak gak ada penyakit, gak ada apa, gak ada musibah, gak ada bencana itu seolah-olah kita gak begitu butuh sama Allah. Dapur ngepul, pesai beda, tapi sehat. Seolah-olah kita nggak butuh gitu. Ini sama dengan kayak begini, orang naik pesawat gitu. Untuk Pak amal sentosa kan sempurna, seolah-olah pesawat itu letakkan betul. Tapi sebenarnya setiap detik dari pesawat itu bisa jadi langsung jatuh. Karena pesawat itu kan kendaraan yang paling beresiko. Kipasnya itu kena tabrak burung, udah kan? Itu sudah sekian persen itu sudah keselamatannya itu. Karena mati satu mesin itu sudah hampir, itu harus segera mencari tempat mendarat. Untuk Pak Tengah atas saya beli mendarat langsung ke lebu ke kuburan kuburan pesawat. Artinya begini, bahwa kalau saya gambarkan bahwa hidup kita itu seperti lampu. Lampu itu per detiknya butuh listrik. Bukan berarti kemudian lampu hidup itu gak butuh apa-apa. Per detik hidup kita ini butuh pertolongan Allah. Setiap detik dari hidup kita butuh rahmat. Maka sebenarnya kita tidak pernah bisa berhenti butuh dari Allah. Karena setiap nafas kita, saya kasih contoh kayak begini. Saya pernah baca bahwa manusia itu untuk tersenyum biar kelihatan ganteng kayak Pak Samsul itu. Senyum kobra. Orang tersenyum saja itu kalau dihitung ada 50 lebih urat yang bergerak di pipi. Untuk tersenyum saja ada 50 urat. Itu nggak gerak. Dari 50 itu ada misalkan 5 jaga gerak, itu senyumnya sudah repot itu sih. Ali Samsul. Awalnya senyumnya manis menjadi pahit. Bayangkan bagaimana dengan menggerakkan tangan. Ini berapa ratus urat yang kemudian berkoordinasi, tangan kita bisa ngangkat kayak gitu. Andai kan 1-2 urat itu kemudian nggak gerak, mungkin kayak makan begini, ngambil nasi masukkan mulut. Mungkin kalau ada 1-2 urat nggak gerak, tidak berfungsi saat itu, dihentikan sama Allah. Robot. Ini begitu apa ya? Ini lebih canggih daripada robot manapun. Karena sistem manusia itu sebenarnya juga yang lain, hewan juga sama. Saat itu kabelnya itu banyak sekali. Yang andaikan putus satu aja, ini sudah error, banyak yang error. Kabel-kabel saraf itu di leher belakang, di bagian belakang yang disebut dengan otak apa namanya ini? Yang bagian belakang ini itu nanti terhubung dengan sistem saraf. Ada kalau dikelompokkan ada 12 kabel, gampangannya begitu, 12 gerombongan, 12 kabel apa? Bundelan, 12 bundelan kabel begitu. Itu masing ada jalur, masing-masing ada jalur dari otak ke seluruh tubuh. Nah, misalkan tentang apa namanya sakit, orang merasa sakit itu ada jalur di otak itu di jalur nomor 4 misalnya. Jalur nomor 4 itu kabelnya terputus, maka sampai dicubit, terbakar sekalipun sampai tidak merasa sakit. Karena sistem yang bisa merasakan sakit itu di jalur itu terputus. Tapi sama terbakar.
semua anggota tubuh kita ada sistem yang begitu rumit perkabelannya itu, yang tidak mungkin di sistem ya, diperbaiki oleh dalil tidak mungkin. Ganti kabel ini itu sekarang tidak mungkin. Ya, andaikan Allah mau, potol di dewa lebih. Andaikan Allah mau, yang tahu kan? Itu kemudian kabel satu aja itu di tes selesai kita. Mungkin nggak bisa nafas, mungkin langsung buta, mungkin nggak bisa gerakan tangan, mungkin stroke, mungkin macam-macam. Langsung kita jadi aneh. Kalau sampai dengar ada ceritanya orang yang lumpuh hanya gara-gara sarafnya terjepit, ya kan? Kan ada itu orang-orang yang semoga itu dikasih kesembuhan, itu sarafnya kan cuma kejepit tuh. Kalau saking selang kening kede, hanya satu saraf tekepek, kening kede tolak, lumpuh dia ke bawah. Begitu mudahnya Allah itu merusak ini semua. Artinya setiap hembusan nafas kita sebenarnya itu sesuatu yang tidak sederhana jalan begitu saja. Itu butuh berbagai macam mesin di dalam itu yang menggerakkan, yang harus sesuai kayak donkey tapi sangat-sangat canggih. Kloknya bocor, piponya begini, ini kurang rapat, itu aja gak jalan. Ya, setiap detik kita nafas itu sama seperti itu. Nah, sehingga kalau kita bilang alhamdulillah beres-beresnya, ayo doa ada hikmah lagi, aman saja. Loh, tidak bisa. Sebenarnya dalam kondisi apapun kita tidak aman. Tanpa pertolongan Allah, tanpa rahmat Allah, ya kita nggak akan bisa merasakan yang kayak sekarang ini. Seperti halnya sebuah listrik, kabel yang entah dari mana ceritanya di apa namanya gardu sebelah mana itu konslet, maka kabel ini juga akan rusak, lampu ini juga tidak akan hidup. Ya sama dengan itu, bahwa manusia itu sebenarnya yang kita kan cuma apa namanya kare terong kalah rokok, isolat, seolah-olah tubuh kita jalan sendiri, padahal itu mekanisme yang sangat-sangat detail dan sangat rumit sebenarnya. Yang andaikan itu sistem itu ada yang dikurangi saja sama Allah, itu kita nggak bisa itu. Jangankan mau lari, jangankan naik sepeda motor, berkedip aja itu berapa urat yang bergerak di sini. Dikurangi satu, kedipannya udah nggak bisa. Artinya bagaimana kita bisa tidak butuh Allah bahkan sedetik pun. Nah, utlubuni biqadri hajatikum. Kalau dawuhnya Sayyidina Umar itu anta'budallah biqadri hajatika ilaih. Beribadahlah, menyembahlah kepada Allah, butuhlah kepada Allah. Carilah Allah sesuai dengan kadar kebutuhanmu kepadanya. Dan kadar kebutuhan kita kepada Allah itu tidak ada selesai. Ya pada HP kan kayaknya sederhana kalau kita sepetas oke. Tapi kalau kita renungkan, kita lihat sistem di dalamnya begitu rumit, yang andaikan satu dua alat saja itu rusak, ini mungkin sudah nggak bisa dipakai. Nah, manusia itu 1000 kali lebih canggih daripada ini, 1000 kali lebih rumit daripada sekedar hati. Maka dari itu kita tidak akan pernah bisa berhenti butuh. Makanya di sini dikatakan ya Adam utlubuni biqadri hajatikum ilaih. Saya buat apa teh butuh, itu termasuk musibah ya. Kadang yang begitu, pangeran yang enggak untuk akan musibah, untuk rezeki lancar, bini akor, anak seger kebri sama jiwa kita berdua. Menurut tanggungnya buat mau tangga lo kolektor datang, telan kaki datang, bogi aja lagi.
khuliqal insanu halu diceritakan itu. Khuliqal insanu halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Halu itu orang menung sejelakan halu. Apa halu? Mungkin kening nyaman, mulai nyaman jazua aja rasa-rasa ada apa? Yang mudah-mudahan sorry. Idza massahu syarru jazua. Kalau dia kena keburukan, kening goreng tak nyaman, ada cesek dulu kecewanya, orang kabeh itu kan yang tarik kerja malam-malam siapa lagi, celah hatam lebih. Malaikat itu tak bingung bermalam-malam kebencanaan. Mau kebencanaan, dekingan kebencanaan. Dekingan pusat. Akhirnya tak bingung. Kadang dekingan pusat kebanyakan itu nggak asik juga ya kadang. Saya pernah itu dikasih tahu dulu itu salah satu temannya almarhum Abah itu yang ahli dalam jurus perdukunan gitu cerita. Kalau wirid itu bukan doa ya, wirid itu proposal. Kita baca karena punya tujuan paham kita ke abini boleh atau apa itu wirid. Wirid terus katanya punya beliau. Kecuali ke situ. Diwajah kabeh mendem. Maksudnya itu mendem itu kalau bahasanya itu panas, bukan secara fisik ya, tetapi sama seperti beliau mencontohkan gini. Podo karo ini sama loron das. Semua pil sakit kepala yang talkap di benih beres. Keracunan. Keracunan overdosis tak apa begitu. Sakau. Nah itu. Maka beli malam-malam segala. Ada lah ternyata tak dibeli. setelah malam-malam amalan semati napa? Lewi. Kayak lama bermalam-malam amalan. Setunggal tau gitu. Mil. Beres kabeh. Beres kabeh. Waduh kerja ya yang tangan sejauh malaikat pada cek ke sana malaikat yang begini juga bingung bilang gitu. Oh iya gitu. Iya kok ego tinggi. Pak ini orang cek di sekolah nyetor proposal pakai Kapolri. TNI, tapi menteri sebelum menteri telepon nggak? Iya, kok tinggi. Aja kalau apa gedung lokal apa tapi menteri yang kalian ada bang Rofi itu ini kan Pak alamat lakut gitu jadi memang apa lagi depan mau jadi depan kayak wirid jadi memang ada yang namanya wirid ada yang namanya doa kalau wirid itu bacaan yang sebenarnya kita tidak ya sebenarnya ada tujuannya tapi kalau doa itu minta kepada Allah lalu ada bacaan zikir wirid zikir wa doa ad-doa wa zikir wa wirid kalau zikir itu yang murni untuk mengingat Allah murni kita baca ya gak ada tujuannya yang ingin mencari ridho Allah itu zikir tapi kalau ada kepentingan yang memang ingin kita lakukan itu ya itu dalam istilah perdukunan ya, itu disebut wirid biasanya ada persyaratannya dibaca sekian tengah malam rasa mote mandi junub kan tahu apa begitu persyaratannya itu nah itu memang namanya proposal kan begitu proposal ya harus terus stempel, betul lengkap, persyaratan betul lengkap, tak lengkap betul lah. Ya ini memang begitu. Tapi kalau zikir bukan gak ada tujuan itu ya zikir ya ingat Allah ya gak ada makanya zikir gak ada ketentuan.
ketentuannya ya fadhkuruni azkur. Kangengan boy. Wadhkurullaha katsira. Ya banyak, ya gitu aja, nggak ada ketentuan berapa begini ya, karena memang tujuannya ya untuk ingat Allah itu dikit. Kalau doa itu ya meminta kepada Aryo ini 3 mirip-mirip tapi tidak sama. Sarein lagi. Bosan. Aman Saya Esarin malaikat timur, malaikat barat. Payah mau kena penyakit kayak gitu. Akan bisa ya kalau Mare. Hah? Mare. Tuh pancet sampai saya kayak gitu. Pantes kan gitu. oh ternyata Lionel sih belum Pancet tiap kali konsumsi obat itu Pak. Mereka tahu. Konslet itu kabel itu. Oh, panas sih. Panas. Kompres ya. Wasuni biqadri sabrikum ala ta'ala. Benar. Wasuni lan maksiato sironi ingsun. Oh hajian. Biqadri sabrikum kelawan kadar sabare sira kabeh ala nari ngatasi neraka. Ya, maksiatlah dengan kadar kamu Ya, Bang. mampu kepada neraka. Ya kita nggak akan mampu pada neraka. Sehingga jangan maksiat. Artinya begini, sebenarnya begini, ada dua penjelasan di dalam agama Islam itu yang kalau dilihat secara sederhana kayaknya bertentangan. Tetapi nanti kalau kita renungkan mendalam ini enggak bertentangan. Yang pertama, syariat. Syariat itu mengatakan jangan maksiat, jangan pernah berdosa. Tetapi yang kedua hakikat, nggak mungkin manusia tanpa dosa itu nggak ada. Manusia yang sebenarnya bisa melaksanakan hak sebagai seorang hambanya Allah itu tidak ada. Nah, ini kan bertentangan. Berarti pangerannya kebeda terus. Ini satu disuruh jangan pernah kotor, tapi manusia sendiri diciptakan pasti kotor. Ini maunya gimana sebenarnya? Pasti kotor, tapi jangan disuruh jangan kotor. Karena yang dikehendaki Allah begini. Sebenarnya Allah tidak berkehendak. Bukan yang diinginkan Allah itu bukan kesucian. Karena yang menciptakan manusia itu tidak mampu untuk suci itu Allah. Berikol insan doa. Yang menciptakan manusia itu benar-benar lemah, mudah diterombang-ambing oleh nafsunya, oleh setan, oleh macam-macam, oleh setan yang berupa jin, oleh setan searokokan, macam-macam gitu. Itu mudah terombang-ambing. Itu Allah juga yang membuat begitu itu Allah. Jadi memang bukan berarti manusia diciptakan begitu hebat, sebenarnya kuat dan siap untuk suci tanpa salah sedikit pun, enggak. Manusia diciptakan itu rapuh, lemah dan pasti akan salah. Tapi perintahnya suruh jangan salah. Nah ini gimana? Maka jawabannya begini. Memang Allah itu tidak ingin kita suci. Allah itu ingin kita kembali. Allah itu ingin kita itu, kamu aku ciptakan lemah, biar kamu ke saya. Malaikatnya entar engkau. Kamu saya ciptakan tidak mampu, biar kamu minta tolong. Kamu aku ciptakan lemah dan akan tergoda oleh hawa nafsumu, biar kamu minta maaf kepada. Kamu aku ciptakan serba kekurangan, biar kamu terus menghadap kepada. Memang itu yang dikehendaki oleh Allah. Bukan kesucian, tetapi sebenarnya adalah terusnya kembali kita kepada taubat, apapun istilahnya, inabah, taubat, ma'wah. Betapa banyak istilah di dalam Al-Quran itu. Ayo kembalilah kepada Allah. Fafiru ilallah. Fafiru ilallah. Bocor. Bocor. Ngapain?
Aja sama Abid. Betul mari. Kok kami main. Tepak parlo. Ya makanya di atas kaji alim kira anu sih deh. Makanya ya sebenarnya karena kalau itu yang kita lihat, yang kita jadikan rumusan, yang dikehendaki Allah itu adalah kembali. Maka karena itu sekotor apapun manusia tidak ada soal, dan sebaik apapun manusia itu juga tidak ada batas. Kalau kesucian itu ada, manusia diciptakan sebagai orang suci, berarti benar-benar ada batas. Kok lulus? Nggak ada manusia lulus. Maksudnya cukup nggak ada. Karena manusia itu terus diciptakan dalam kondisi yang semacam itu. Makanya di Hikam dikatakan itu kan suatu ketaatan yang menyebabkan kita takabur itu lebih buruk, lebih bahaya dibanding suatu kemaksiatan yang menyebabkan kita bertaubat. Suatu kemaksiatan yang menyebabkan kita bertaubat, yang menyebabkan kita belajar dan kemudian memperbaiki diri, itu jauh lebih baik daripada suatu ketaatan yang menyebabkan kita takabur, menyebabkan kita kalau surga barang dunia. Yang lagi soal yang mau ini siapa beli ini kan orang Sorowano boleh boleh itu boleh itu nggak boleh dia. Ya, pengalaman sejauh saya mau Indonesia. Kalau mampu waktu kita nyentak. Ini kopi nada. Meni ujian sekolah tadi, ujian pengiran dulu. Ujian pengiran. Nah, ini juga penting ya. Kita itu kadang begini, melihat orang itu kayaknya suci gitu. Kadang ada kan, kok ada itu guru, seharusnya begini. Seolah-olah ada orang itu kita anggap suci. Karena sejak awal kita menganggap bahwa orang itu suci, ketika dia melakukan kesalahan, kita terlalu jomplang mengadili dan menyalahkan orang itu. Ternyata Pak Samsul, Ustaz, Masya Allah aja ada robot sekali. Ternyata misalkan Pak Samsul ampuh adu di slot misalnya, ternyata akhirnya kemudian anggapan kita berbalik begitu drastis. Karena sejak awal kita menganggap orang itu terlalu suci. Ini sebenarnya juga kurang tepat. Kita melihat kan kayak begini. Contoh, tiba-tiba ada menuduh menteri agama korupsi. Munawir. Inisialnya Surya Dharma. Munawir. Pak Surya Dharma Ali. Ya, Ada SDA itu kena tangkap KPK. Sebenarnya kan bukan salah. Ya, intinya kampanyenya kan bukan hanya dia yang salah. Tiba-tiba langsung dihujat sedemikian rupa seolah-olah dia adalah manusia terburuk di dunia. Ya, saya tidak mengatakan korupsi itu benar dan saya tidak mengatakan bahwa ini harus dimaklumi. Tetapi ya dia itu korupsi secara gerombolan yang sebenarnya hanya gara-gara dia yang tanda tangan. Yang lain banyak yang tidak masuk penjara bukan yang bertanggung jawab, tapi melok. Ya melu, Melu. Bahwa kita terlalu menganggap ada suatu jabatan, profesi, suatu kedudukan yang sangat-sangat suci. Ini akan bahaya ketika tadi manusia itu pasti ada luputnya, pasti ada gak beres, ketahuan.
langsung berubah drastis. Makanya ya nggak usah terlalu nemen-nemen gitu, nggak usah terlalu nemen-nemen. Cuma juga jangan dianggap sebaliknya. Orang bisa disini pasti berusaha. Pakai pukul rata kamu. Ya ini juga kurang benar. Bahwa kalau misalkan ada siapa yang suka main togel, tapi seluruh hal ini baru yang main kuliah, misalnya begitu, itu juga kurang pas. Kenapa? Ya bagaimana dia bisa menganggap semua orang sama, itu juga sudah salah. Tapi yang ingin saya katakan bukan itu, yang ingin saya katakan bahwa bagaimana melihat beranggapan ada sosok suci itu yang posisi suci itu bahaya. Itu suatu hal yang nanti baliknya terlalu jauh, rentangnya terlalu jauh. Makanya kalau ada anak-anak remaja itu kalau waktu pacaran kok kayaknya ini adalah wanita tercantik di dunia, setelah ini oleh bulan cerai. Dari itu. Mata asli. Orang kuan tuh kayak tuh kayak rasain kau aja tuh. Pasti kau kurang. Padahal seperti ini dia. Oh, lu. Asli nah atau kamar mandi gini. Barokah. Orang itu asli deh. Anak goreng mereka kelas remaja. Ada media tu. Ya, cara singgung kan dia. Ya karena tadi itu ya bahwa sebenarnya tugas kita itu apa? Tugas kita itu kembali kepada sekuat tenaga untuk kembali kepada sekuat tenaga. Yaitu bukan menjadi suci, bukan, itu bukan tugas kita. Dan itu Allah tidak pernah merintahkan kita untuk jadi suci. Makanya ayat Quran yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Itu kan dinasah ayat itu. Dalam satu riwayat itu dinasah. Kenapa? Ceritanya begini kalau di tafsir Jalalain. Ketika ayat ini turun, para sahabat itu langsung semuanya ngedrop. Saya rasa mampu kan. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada kamu dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Apa sebenar-benarnya ketakwaan? Antadhkurallah wa la tansa. Ingat Allah tanpa melupakan. Siapa yang bisa ingat Allah tanpa lupa? Wa antuti Allah wa la ta'su. Wa la tuksi. Kamu taat tanpa melakukan kemaksiatan. Siapa yang bisa taat tanpa kemaksiatan? Wa antuhibballah wa la tuhibballah. Nah, siapa yang bisa punya hanya cintanya kepada Allah tanpa cinta kepada yang lain? Maka sahabat itu langsung ngedrop dengan turunnya ayat ini. Saya rasa mampukan. Akhirnya ayat ini dinasah dengan beberapa ayat yang kita perintahnya adalah fattaqullah. Karena memang tujuan apa ya, perintahnya itu sebenarnya digandeng dengan berbagai macam keterangan tadi itu, kita itu bukan disuruh jadi air yang paling steril, tapi kita disuruh untuk kembali terus menerus berdoa semampunya terus menerus. Kalau dosa ya taubat lagi, kalau lupa ya berusaha untuk ingat lagi dan terus begitu aja. Kudu banding Adam Khattab. Masya Allah. Mari tak sana. Pak Firlu. Masih topik mana? Pak Firlu. Pada macam aja. Apa biasa foto kan pakai lawi ya? Tak mampu. Asal, wala, nama tadi betul. Ada pulau ini. Wala tanzuru ila ajalikumul mustakhir.
Lan aja ningali sira kabeh ila ajalikum maring pira-pira ajale sira kabeh al-mustakhirah kang den akhirat. Wa arzakikum lan pira-pira rezekine sira kabeh al-hadirati kang hadir wa dzunubikum lan dosane sira kabeh al-mustatar kang den tutupi. Jangan kamu terlalu merenung mengingat-ingat ajal yang diakhirkan, bukan matinya, tetapi hajat kiamin, hajat kiamin. Jangan terlalu mun biasa, namun normal, menurut kanjeng Nabi sekitar hajat kiamin. Kalau dilihat dari data statistik Indonesia itu sekarang AHA itu angka harapan hidup. Angka harapan hidup itu maksudnya rata-rata umur orang Indonesia mati itu umur berapa rata-rata? Nah itu namanya AHA. Dikurang, tidak memasukkan anak yang baru lahir mati itu tidak dihitung. Rata-rata naik. Kalau dibanding tahun 60-an itu kalau tidak salah laki-laki 60 berapa, perempuan anjlok itu kurang lebih 40 sampai 50. Nah di tahun-tahun sekarang ini 2000 ke atas ini terakhir itu saya lihat AHA tahun 2018 itu laki-laki itu sekarang naik ada di angka 78. Perempuan itu masih lebih rendah, kaca kalau nggak salah setahun 77 atau 76 berapa bulan. Itu maksudnya rata-rata orang meninggal umur berapa di Indonesia. Kalau di dunia itu sudah nyampe di angka 80 secara global, 81 kalau nggak salah. Lagi perempuan itu sudah meningkat pesat, kalau nggak salah sudah lebih dari laki-laki. Karena memang perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki. Cuma dulu angka harapan hidupnya orang perempuan itu lebih rendah karena dulu itu ada satu kejadian yang sulit, yang berbahaya, resiko tinggi. Apa itu melahirkan? Lampu orang lahir laki kan merengis. Kalau sekarang kan orang perempuan melahir laki aja betul lah ya. Sekejap lahir aja laki aja kayaknya nggak begitu serem gitu ya, karena peralatannya sudah canggih, pemahamannya juga dokter di mana-mana, bidan di mana-mana dan seterusnya, maka naik. Dan secara fisik sebenarnya orang perempuan lebih kuat daripada orang laki-laki, makanya tidak ada jamu kuat untuk perempuan, yang ada untuk laki-laki. Sebut aja mau laki-laki. Ini tak betul jauh, mau berarti hasilnya setengah kuat lagi. Masa, sorry. Borang itu mau dengan jodoh. Wah, jadi saya selalu hajar jangan nama, hajar tidak. Ya bahaya tak. Kadal Mesir. Wala tanzuru ila ajalikum mustakhir. Jangan terlalu kita apa ya itu. Karena memang kadang itu terlena ya. Oke, bikin mode. Tapi juga jangan terlalu nama-nama juga ya. Maksud saya ya bagus ingat mati tapi Aku yang tidak sebalik aja level budi ya. Pak apa lagi Pak tak marah keluar. Itu lo membuat dosa yang tangan ya. Ya repot juga kalau kayak gitu. Warzaqikumul hadirah juga jangan terlalu dilihat, jangan terlalu direnungkan terhadap rezeki-rezeki fasilitas Allah yang sedang ada ini bertahu beda. Oh, rezeki banyak. Rekening banyak. Stok beliau begini. Stok beliau ada ki lancar stok. Aja 10 bal satu sebat. Sipong bangku ada tapi erokor ya benar-benar bagi odi bang benar udah teman ojo redok anu mengkasan ojo redok repot Lampu. ketika pasti ya
Kan salat tri. Wa dzunubikum al-mustatta, dan dosa-dosamu yang tertutupi. Betapa banyak aib kita ya orang lain tidak tahu. Allah juga ada sitrun wa satrun. Bukan satu, bahasa Jawa ya. Sitrun wa satrun. Sitrun itu hijab. Allah itu memberikan hijab. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma asturna bi satrika au bi sitrika. Kalau bi satrika berarti cara Allah menutupi, kalau bi sitrika berarti dengan hijabnya Allah. Dengan hijabnya Allah yang indah. Allah menutupi kita itu ada dua model. Satu bisa trikal jamil, itu ada dua. Yang pertama menutupi aib, keburukan, aib yang sudah kita lakukan sampai orang lain tidak tahu. Makanya memang maksiat itu jangan diceritakan gitu, kalau bisa. Keburukan itu jangan diceritakan. Biar sama Allah sudah ditutupi, gak ucor. Allah lo sudah sama Allah sudah ditutupi, kok tutup pakai bilang jadi. Kok ini berjebol. Haram ya Gus. Nggak boleh. Nggak boleh. Haram. Nah, Haram merokok. Haram itu. Alhamdulillah Allah. Jangan naik motor lah, mau naik jalan ya, mau naik tulisannya ya, bayar apa gitu. Kan kita Ngurangi ya. pola cerita yang enggak, malah nambah. Kalau di kita bukan nambah sih, memperberat. Kalau dosanya hitungannya nggak tambah, cuma anunya apa? Bobotnya tambah berat. Karena ada satu cerita ada orang di akhirat itu dia punya dosa. Waktu dihisab itu orangnya sudah lupa. Akhirnya sama Allah katakanlah ke mereka, baca ukit orang yang lupa. Tapi Pak Muhammad itu orang yang jauh. Loh, ngaco. Apa? Itu dulu pernah cerita ke saya begini ya Allah. Akhirnya dibahas lagi sama Allah di pengadilan. Karena berdesak. Karena berdesak. Orang yang kelompok maunya itu sama Allah. Orang yang lupa. Tapi kemudian karena Mahmud ngaco, disuruh akhirnya dibawa dia. Persidangan dimulai lagi. Artinya memang salah satu pelajaran ajarannya itu bahwa sebaiknya keburukan itu tidak perlu diceritakan, baik keburukannya orang lain maupun keburukan diri kita sendiri. Tentu selain bisa jadi itu menjadi ide, inspirasi bagi orang lain melakukan. Sama seperti kayak begini itu ada ceritanya. Santri pulang Ramadan, liburan itu pulang, terus waktu balik aku datang balik, langsung foto papasan, lu sopo tak termasuk. Kalau berbut, katanya yang satu, yang dengar temannya. Akhirnya waktu liburan berikutnya, molor liburan, yang temannya ini yang dengar cerita itu sebenarnya jauh minta masuk. Tapi ingat kancan, orang tak kancan biasa jual. Akhirnya dia gak bangun, gara-gara terinspirasi. Kancan dah. Karena di kancan itu jangan sama aku, jangan bangun. Mereka jadi Kan mau pilih college aja lagi kan malah tak tahu. Jadi lagi mulai tak. Tak terus apa tak? Nah, malah tak tahu kan. Itu biasanya anak-anak remaja itu lagi kadang ngumbar di Facebook di mana gitu kan. Tidak tahu bedanya ruang privat dengan ruang publik. Ruang publik itu kan ruang umum, ruang privat itu ruang khusus privasi kita. Kalau sampean ada di kamarnya sampean, di rumah di kamar sendirian, apalagi di sendirian atau di kamar mandi lah, mau apa terserah. Kalian jumpa lihat apa, misalkan nomor aing jadi tetangga terserah ini misalnya. Itu karena ruang privasi, ruang pribadi, ruang privat.
Tapi kalau sampean ada di jalan, itu kan ruang publik. Paling terengan embong. Kan kok pecancet kok ya benih dari tanpa pen pleng-pleng kan begitu. Nah, ini muncul sesuatu yang baru yang orang kadang tidak tahu apa itu ruang privat, di mana privat, di mana publik. Apa itu dunia internet, dunia maya? Facebook itu publik bukan privat. Enggak ada orang, saya sendirian di kamar, iya cuma itu sama seperti sampean menceritakan pengalaman buruk sampean, lalu sampean buatkan banner sampai kena mata. Kalau ada orang menceritakan keburukannya lalu taruh di Instagram, Facebook, itu kan dibaca banyak orang, itu sama dengan ditaruh buat banner sampai kena perawatan orang lain tahu kan? Atau kadang yang anak-anak itu nyindir orang, semerasa, anak-anak itu, semerasa. Padahal itu seperti nyindir orang, taruh di banner sampai ke perapatan orang yang kepilih. Ada siapa sih saya maksud? Karena tidak tahu bedanya ruang privat dengan ruang publik. Nah, dzunubikum al-mustatarah, banyak sekali dosa kita itu yang sama Allah ditutup dari ruang publik. Makanya kita sebaiknya jangan mengumbar. Karena kalau kita simpan, potensi dimaafkan oleh Allah lebih tinggi. Kalau kita baca di kitab fikih misalnya, di bab qadha, bunyi qadha sholat, bab keputusan pengadilan, ketika ada orang ikrar zina, orang datang ke pengadilan mengaku dia sebagai pelaku zina, disunnahkan untuk apa istilahnya, suruh belikan, suruh mikir pun paling ke tempat kolong, jadi mulai dulu pikirkan. Makanya kalau di Fathul Quran dikatakan kalau ada orang ikrar zina ke pengadilan, ditawari dulu, kamu paling itu kewailungan, biarkan dia taubat sendiri kepada kamu. Karena dia kalau misalkan dia nggak balik ke pengadilan, ya sudah, itu urusan dia sama Allah, kamu taubat sendiri kepada Allah. Tapi kalau dia masih balik ke pengadilan, itu disunahkan sampai 3 kali. Mutlak kali Pak Balik ke pengadilan, baru pengadilan akan memutuskan. Itu cerita, itu hukum itu muncul dari ceritanya Kanjeng Nabi dulu. Ada sahabat datang mengaku zina, paling nggak itu lagi. Anu mulai kadang laku dan punya lagaran laku balik. Besoknya datang lagi, mungkin tak punya tangan, mulai dulu pikir boleh. Besoknya datang lagi, baru kemudian dihukum sama Rasulullah. Ya karena tadi itu banyak dosanya memang sebaiknya itu urusan aku dengan Allah. Itu lebih mudah untuk dimaafkan. Mungkin orang lain ngiting, nah pada saksi. Pada saksi. Kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kullu syai'in utawi saben-saben siji halikun iku rusak. Halikun iku rusak illa wajha angin zati Allah lahu kadue Allah hukmu utawi hukum wa ilaihi lan maring Allah turja'un ten bali akan sapa sira kabeh. Segala sesuatu itu rusak. Halikun itu kadang diterjemah kalau di Al-Quran terjemahan itu mati ya. Itu kayaknya menurut saya itu nggak pas kalau diterjemah halikun itu mati, karena mati itu untuk sesuatu yang punya nyawa. Bukan itu. Kalau bumi nyawanya apa kan gitu. Binasa. Rusak. Iya, ada pohon sama. Enggak cuma tengok. Dinyabut. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana